Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Masjid Mardiah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Kali ini kita akan membahas tentang wakaf, salah satu fasilitas fikih Islam untuk masyarakat turut berkontribusi dalam kemajuan umat. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa wakaflah yang membangun peradaban Islam. Sangat banyak masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dan dengan dana wakaf. Masjid-masjid ini tidak hanya untuk tempat beribadah, namun juga menjadi pusat kegiatan, pusat pembelajaran bagi masyarakat di sekitarnya. Berapa banyak lembaga pendidikan yang dapat bertahan bahkan ribuan tahun disupport oleh dana wakaf. Di antaranya adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Kairo yang baru saja berusia 1082 tahun. Tidak hanya masyarakat Mesir yang belajar di Universitas Al-Azhar, namun masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Berapa banyak akses air bersih disediakan oleh wakaf, termasuk sumur rumah, sumur legendaris yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Berapa banyak fakir miskin, fukara dan masakin yang terbantu dengan dana wakaf dari sawah dan perkebunan yang diwakafkan, seperti halnya wakaf Umar bin Khattab di Khaybar yang merupakan tonggak wakaf produktif. Berapa banyak UKM yang bisa berkembang dan membuka lapangan pekerjaan baru, karena dana wakaf, support oleh dana wakaf dengan skema mudorobah. Berapa banyak rumah sakit yang dibangun di atas tanah wakaf dengan dana wakaf. Demikianlah para jamaah, wakaf selalu siap mendukung kemajuan umat. Karena tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan berwakaf. Pahala yang terus mengalir dan tidak berhenti dengan kematian sekalipun. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu wakaf. Maka tidak heran jika Muslim Indonesia juga berlomba-lomba untuk berwakaf. Mereka ingin memiliki passive income ketika mereka meninggal. Per hari ini, jika kita lihat siwak, maka terdapat 430.120 lokasi wakaf seluas 56.229 hektar. Sungguh angka yang sangat fantastis. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, seberapa besar manfaat wakaf terhadap kemajuan umat? Sayangnya belum signifikan, karena aset wakaf yang tadi berangka fantastis itu belum terkelola secara produktif. Mayoritas aset wakaf ini diamanahkan kepada para nazir yang berpikiran bahwa tugas nazir adalah menjaga keutuhan wakaf saja. Padahal tugas nazir lebih dari itu. Nazir harus memastikan bahwa manfaat wakaf tersampaikan kepada mauquf alaih. Tugas nazir ini digambarkan secara tegas oleh Rasulullah dalam sebuah hadis ketika Umar bin Khattab berkonsultasi kepada Rasulullah terkait kebun yang paling subur yang ia miliki di Khaybar. Rasulullah bersabda, "Ahbis aslaha wasabil tamrotaha." Tahan pokoknya dan bagikan hasilnya. Secara eksplisit, hadis ini mengatakan bahwa tugas nazir adalah pertama, menjaga keutuhan harta benda wakaf. Kedua, memastikan manfaat wakaf sampai kepada mauquf alaih. Ada juga pesan implisit dalam hadis ini. Bagaimana mungkin nazir bisa membagikan manfaat wakaf kepada mauquf alaih apabila harta wakafnya tidak dikelola dengan baik? Maka ada tugas ketiga untuk nazir dalam hadis ini, yaitu mengelola aset wakaf dengan baik agar menghasilkan dan manfaatnya bisa dibagikan kepada mauquf alaih. Jamaah Masjid Mardiah yang dimuliakan oleh Allah.
Ia salah satu tantangan kita, salah satu tantangan pengelolaan wakaf di tanah air kita. Minimnya pemahaman Najir atas tugas dan kewajibannya sebagai Najir. Untuk ini, Badan Wakaf Indonesia telah berupaya membenahi masalah ini dengan membuka lembaga pelatihan dan pendidikan BWI. Di sana para Najir diberi wawasan dan informasi tentang tugas dan kewajibannya, diberi keterampilan untuk menjadi seorang Nazir yang profesional. Jamaah Mardiyah yang dimuliakan oleh Allah. Persoalan lain adalah pemahaman masyarakat akan harta wakaf yang boleh diwakafkan. Pemahaman sebagian masyarakat masih terbatas kepada harta yang tidak bergerak seperti tanah. Padahal sejak tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Dengan wakaf uang ini semua bisa berwakaf, tidak perlu menunggu kaya atau menunggu menjadi tuan tanah untuk berwakaf. Hal ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang tidak berwakaf, semua berwakaf. Kita yakin bahwa tidak semua sahabat memiliki tanah berlebih untuk diwakafkan. Mereka berwakaf sesuai kemampuan mereka dengan apa yang mereka punya. Khalid bin Walid misalnya mewakafkan tameng perangnya. Sahabat lain mewakafkan kudanya, mewakafkan ontaknya. Masing-masing mewakafkan sesuai dengan kemampuan. Demikian juga kita. Kali ini kita tidak perlu menunggu kaya. Kita bisa berwakaf dengan uang yang kita punya. Berbeda dengan zakat yang eksklusif untuk orang kaya, berwakaf bisa dilakukan untuk semua. Tidak ada batas minimal untuk berwakaf. Mari kita berwakaf agar cerita sukses wakaf di sepanjang sejarah Islam dan masih berlangsung di negara-negara Timur Tengah seperti Saudi, Mesir, dan Kuwait juga bisa menjadi cerita sukses negara kita. Kita bisa berkontribusi dalam cita-cita mulia ini dengan berwakaf sekarang dan mengajak yang lain untuk berwakaf. Di era digital ini, berwakaf tidak lagi ribet. Berwakaf semudah belanja online. Hanya dengan gadget kita sudah bisa berwakaf. Berwakaf semudah tersenyum. Jamaah Masjid Mardiyah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengisi sisa Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.